Hello there, thank you for listening to our podcast. Would you help us grow by clicking the subscribe and notification button? Please? Thank you, and now back to the episode. All those experiences, that's what made kuliah worth it for me. Bukan cuma pelajarannya. Dan kalau kalian pikir pelajaran yang kalian belajar di kuliah sekarang bakal kepake di kerjaan, enggak juga. It's everything else. Hai teman-teman, selamat datang kembali di 15 menitan official podcast by Abounding Indonesia, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Seperti biasa, di sini ada host kalian Stefan dan ada teman aku Nia di sini. Halo semuanya. Dan seperti biasa kita akan menemani kalian di 15 menit ke depan. Nah, Halo semuanya, this is part 3 atau the last part of episode with Genesia Sinclair. Buat teman-teman yang belum menonton part 2, di sana Genesia telah banyak bercerita terkait her full-time job as an automation engineer dan juga her side hustle as a funny content creator di Instagram, TikTok, dan juga YouTube, di mana dia memiliki niat untuk dapat membagikan culture Indonesia kepada international audience yang dia miliki. Tentunya menarik banget, dan buat teman-teman yang belum menonton, kalian bisa langsung menontonnya pada link yang ada di kolom deskripsi, maupun kalian juga langsung klik di bawah sini. So this is the part 3 and happy watching! Kayak kita udah dengar dari pengalaman waktu ketika kamu adapt di lingkungan baru, itu kan kayak you cannot hope for something more gitu nggak sih? Kayak kamu masuk ke suatu lingkungan yang baru, kemudian kamu dapat bahkan kayak keluarga lagi kan, kamu dapat lingkungan di mana semua menerima kamu dan kamu juga bisa belajar banyak dari mereka. Itu, and then kayak itu kan benar-benar suatu jalan yang memudahkan kamu gitu sampai kamu di sekarang. Dan sekarang kamu udah punya blue card, kamu punya izin kerja di sini. Serumit apa sih waktu ketika kamu akhirnya bisa dapat izin buat kerja di sini? Karena it's a really complicated for a lot of people kan. Karena banyak orang memimpikan itu, tapi and you're one of us yang succeed gitu. So maybe you could share a little bit kayak how complicated it was to get that The blue card. Yeah. Jujur nggak gitu complicated sih. Kayak ini berkat banget juga sih. Plus my boss was helping me. Maybe my boss is basically like the nice uncle di Jerman yang take care of me gitu kan. Yeah. Jadi kayak pajak juga dia yang ngurusin tiap tahun masih. Tapi waktu bikin blue card itu soalnya kan, so blue card is basically like a working visa, tapi special buat STEM, buat yang science, technology, engineering, math. Dengan juga requirement-nya you need to have a bachelor degree, and you need to already have a job dengan minimal sekian per tahun. Jadi itu kayak kenapa blue card special juga, biasanya orang kalau mau switch ke PR itu butuh 5 tahun atau 33 bulan ya, or something. Okay. Kalau misalnya blue card setelah 22 bulan, itu udah bisa switch ke PR dengan B1. Dengan language German-nya kalau punya sertifikat B1. Which means aku nanti bulan Mei akhir aku bakal switch ke PR. Oh wow, congratulations. Thank you. Wow. Gitu. Jadi itulah kayak kenapa blue card special banget. Waktu itu kayaknya cuma perlu ngirim, bener-bener aku ke Amtnya cuma buat ngirim dokumen kayak bachelor degree aku, segala macam, terus langsung dikasih sih. Mungkin karena aku kota kecil ya, aku teman aku yang harus ngurus di dekat München, kayak di kampung dekat München, bukan di München ya. Itu dia juga blue card dan itu disusahin banget sampai kayak ada satu teman aku yang kita kan lulus bachelor degree harusnya dapat 3 bulan buat job suche kayak nyari kerja. Extend pencari kerja gitu visanya. Soalnya student visa kita kan udah habis. Ditolak, pulang orangnya. Nah, terus yang satu lagi udah dapat. Jadi kayak ada beberapa Ausländerbehörde yang ABH, which is kayak foreigners office yang menyusahkan, tapi aku punya baik sih orangnya. Jadi kayak cuman email-emailan, datang ke sana buat kasih kartunya terus dikirim pos. Jadi it wasn't hard kalau requirement-nya semuanya udah ini. Sama harus kayak ngasih lihat kontrak kerja sama ininya kan gajinya. Jadi kayak a lot of stars have to line up ya. So untuk mendapatkan apa yang kamu pingin. Tapi itu nggak cuman kayak kita berharap terbaik, tapi aku yakin kayak selama perjalanannya Kak Jane di sini itu kan pasti juga you face a lot of challenge kan, kayak dari selama studi, selama pekerjaan, kayak are there moments that you feel like kayak maybe you really want to give up or just to try to do something else? Yes, of course.
Tahun lalu sih, kayak orang-orang banyak yang bilang 2020 is the hardest year karena pandemic kan. Aku 2020 was like a really good year for me. I mean, I graduated, tesis kelar, got a full-time job, terus juga financially everything was going well gitu. Tapi 2021 tahun lalu, well, bulan Maret, ini ke arah personal, tapi kan ini personal struggle ya. Yeah. Bulan Maret, my dad passed away. Oh, Dan I was in Germany at the time. Dan nggak gitu bisa pulang juga, kayak tiba-tiba kritis gitulah. In that moment, I lost all ini, kayak benar-benar like why am I even in Germany? Ngapain aku ngejar karir atau ngejar uang, ngejar degree jauh-jauh kalau pada akhirnya kayak my family aja I don't even see them gitu. Dan juga aku anak tunggal, jadi sekarang mami sendiri di Indo gitu kan. Ya, jadi itu bener-bener last year, dari Maret sampai Juli aku baru pulang untuk ngurus surat-surat segala macam, terus balik ke Jerman lagi. Wah, itu susah banget sih buat continue. Dan juga waktu semester 2, itu semester 2 kuliah kan. Itu aku udah nggak dengerin kelas, aku nggak ikut ujian apapun, aku udah mikir udah aku selesai, nggak mau lanjut kuliah aja. Udah bayar semesterannya cuma buat semester tiket. Balik lagi semester tiket tuh. Tapi maksudnya aku kayak udah aku nggak mau lanjutin S2 lagi, there's no point. Nggak suka kuliahnya juga, nggak mau kerja di bidang ini juga. Terus, iya. Jadi kayak, tapi every time I wanna stop. Oh, aku sampai sempat bikin YouTube video loh soal, udah I'm quitting ini. Terus minggu depannya aku bilang nggak jadi guys. Jadi udah kayak apa aku tonton. Oh iya, aku tonton. Iya, jadi yang itu kayak, itu bener-bener. Tapi yang aku post kan cuma sekali kan, kayak mundur terus maju lagi. Tapi di belakang layarnya itu sebenarnya benar-benar dalam satu hari aku bisa ganti pikiran berapa kali dalam seminggu. Aku dari nih udah kayak bulan depan pulang deh, ke nih nggak jadi nih mau lanjut kuliah. Benar-benar sampai sampai Desember kemarin itu masuk semester 3 akhirnya lanjut juga. Tapi aku harus ambil ujian lebih banyak jadinya kan. Jadi ujian itu bisa diambil semester depannya. Itu masih mau kayak aduh kayaknya nggak kuat nih, nggak bisa, terlalu susah. Toh juga plus aku dalam bahasa Jerman ambilnya, jadi kayak language barrier itu another thing yang nambahin lagi kan. Cuman every time I wanna quit, kayaknya there's always something that kept me going. Either teman-teman yang kayak ngapain sih lu komplain? Oh ya, maksudnya it seems bad, tapi maksudnya in a good way gitu loh, kayak oh iya ya, kayak I wanted this, nggak ada yang maksa aku ambil S2, aku mau sendiri kok. Dan ya udah, padahal aku juga, jadi aku mikirnya juga walaupun aku nggak tahu aku bakal pakai degree-nya atau enggak, cuman the character development, the skills, the people I meet, menurut aku itu udah enough to keep me going gitu loh. Dan juga ya, my story, I think the fact that I can finish S2 dalam bahasa Jerman itu udah inspiring enough for people, and that's enough to keep me going. And who knows, mungkin dalam setahun aku tiba-tiba cinta engineering kan, mau lanjut bisa aja. Atau tiba-tiba juga mau cabut. So just mungkin kayak kita harus lanjutin aja apa yang ada di depan mata kita, karena kita nggak tahu where it will lead us. Mungkin aja aku ambil dari S1 engineering ke Jerman segala, cuman buat aku, pada akhirnya aku jadi content creator di Jerman. Kan nggak ada yang tahu jalannya itu ngebeloknya kemana. Tapi kamu if juga, you, saya kan juga bisa bilang kalau if you don't take that engineering degree, kamu juga nggak bakal sampai ke sini juga. Exactly. Jadi kayak mungkin ini cuman jalan ke pintu yang kita mau, tapi kan kita nggak tahu. Jadi kita harus jalanin semaksimal mungkin aja. Jadi to the point in the future where kita look back, kita nggak bakal ada nyesel apapun. Oh iya, gitu. Right. Karena kadang apa kayak in the fast changing era tuh kadang kita juga ngerasa bahwa kita kan overwhelmed with a lot of choices juga gitu kan. Jadi kayak kita merasa a lot of possibilities, a lot of things that we could do gitu kan. Dan we tend to take a lot of things for granted gitu, misalnya apa kayak kuliah. Maka kayak kita mikir, oh yang penting kuliah kita lulus akhirnya dapat gelar gitu kan. Mungkin gelarnya bisa dipakai buat cari kerja yang lebih bagus. Tapi kadang kita sendiri tuh lupa bahwa a lot of things beside the degree sendiri, kayak kamu bilang soal teman-teman yang kamu dapetin, pengalaman yang character development,
bahkan circle yang kamu temuin selama kamu kuliah itu juga nggak kalah berharganya dari selembar ijazah itu juga kan. That's true. Ya. Juga kayak misalnya kalau ditanya S1 aku, pelajaran-pelajarannya dipakai nggak di kerjaan? Enggak. Paling yang dipakai cuma 5% dari yang aku pelajarin. Kayak di kerjaan aku harus benar-benar start learning a whole new programming language, beda dari yang diajarin di kuliah. Secara mechanical, electrical juga nggak gitu dipakai. Cuman ya kuliah aku led me to this job. It led me to Germany. Dan juga the things in kuliah yang aku kan aktif banget di BEM. Waktu itu aku ketua BEM. Aku aktif di organisasi segala macam. Ketemu banyak orang dari banyak perkuliahan. Terus kayak terus misalnya ikut Miss Indo gitu kan. All those experiences, that's what made kuliah worth it for me. Bukan cuma pelajarannya. Dan kalau kalian pikir pelajaran yang kalian belajar di kuliah sekarang bakal kepake di kerjaan, enggak juga. It's everything else gitu. I mean it's kind of relatable for a lot of us gitu kan yang sekarang kayak in midlife crisis juga quarter life crisis. Buat apa gue kuliah? Iya, juga gak kepake juga lembaran ini. Iya. Makanya kalau kuliah jangan cuma kuliah aja. Kayak kalian juga sebenarnya kayak appreciation juga ke kalian yang kayak sambil kuliah, you guys are making podcast, you guys are kayak trying to inspire people juga gitu kan. Ya, those are the things that makes kuliah worth it, bukan cuma belajarnya. Yeah, cannot agree more. Yeah. And actually, I wanna ask something sih sebenarnya. Knowing that you are super multi-talented, aku nggak mengada-ngada ya di sini karena memang beneran Kak Jen tuh. Makasih loh. Yeah, I mean siapa coba anak teknik yang nyambi jadi Miss Indonesia? Coba-coba padahal, tapi beneran jadi. Maksudnya jadi perwakilan. Nggak menang kok. itu apa namanya merendah yang sangat tidak masuk akal. It's super random gitu loh. Dan tiba-tiba juga bikin reels, tahu-tahu naik, tahu-tahu jadi influencer di negara orang. Itu kayak something that nggak diimajinasikan sebelumnya, aku yakin. Tapi knowing that you already have that profile, aku tuh pengen tahu deh Kak Jen tuh sebenarnya pengen dilihat orang lain tuh sebagai orang yang membagikan apa sih di sosial media? Kalau untuk di sosmed, mungkin image yang aku mau orang lihat itu I'm real. Maksudnya bukan real sih, tapi maksudnya I'm real kayak aku itu. Maksudnya aku apa adanya gitu di depan kamera. Jadi kayak aku sebelumnya kan bikin konten itu pengennya sih travel konten kan. Cuman karena pandemi kan nggak jalan-jalan juga, masa nggak bikin konten. Terus juga sempat aku ada temen yang bilang kayak, oh mungkin kalau mau views-nya lebih banyak, lo harus kayak dandan atau pakai baju lebih bagus. Kayak, dan itu nusuk sih sampai sekarang jujur aja. Kayak, tapi jadi aku seneng banget kayak, aku kalau kalian lihat reels aku, kebanyakan itu aku ya nggak dandan, pakai baju. Maksudnya sekarang ada baju merah itu yang checkered dress. Iya, itu udah iconic sekarang kayaknya. Udah, itu trademarknya lah. Cuman, I mean my first reel yang blow up, itu yang Gamal Beer Hall, aku pakai hoodie. Itu basically baju tidur aku, nggak dandan, nggak apa. Tapi orang suka gitu loh. Authenticity-nya itu. Jadi, I'm really grateful kayak orang-orang bisa suka konten aku dengan aku yang apa adanya. I think that's the best thing. Dan juga mungkin mau dilihat sebagai orang yang inspiring, hopefully. Mungkin kadang aku juga suka bagiin di story kayak hal-hal yang lebih personal ya. Kayak misalnya kayak ujian dan kesusahan aku pas ngalamin ujian tapi akhirnya bisa gitu. Kayak banyak juga orang-orang yang reply nge-DM gitu kayak thanks so much, I needed to hear this. Kayak it motivates me to keep going juga. I think those things really makes it worth it for me. Dan juga even for funny content, kalau misalnya aku membagikan tentang kultur Jerman atau culture shocks gitu ya, itu orang-orang kayak bilang thank you, nggak cuma lucu, tapi orang bilang I don't feel alone. Like I thought I was the only one yang merasa malu dengan culture shock ini, tapi ternyata orang lain juga ngalamin atau kesusahan dengan bahasa. So I think that's the direction I want to go sih, kayak inspiring and helping people in an entertaining way. Wow. Ya kita tuh punya suatu kayak classic question kan ya, kita suka banget ask every other guest gitu kan. Dan ini kayaknya cocok banget buat kita tanyain Kak Jen gitu loh. Jadi one of our favorite question itu kalau misalnya kamu ketemu your younger self, kayak yourself kayak 5 years ago, 10 years ago,
what would you say to her? Dan aku ngelihat bahwa Kak Jen kan perjuangannya sangat unexpected kan. Jadi kayak aku yakin bahkan 5 tahun yang lalu kayak you don't expect that you will be here right now with all you have right now and what you're doing right now. Kayak ada nggak ya kepingin kamu sampaikan kepada your younger self? Jangan stres. Jangan terlalu stres. Itu pendek tapi sangat nusuk ya. Iya, bener. Maksudnya kayak oftentimes I worry so much and stress so much, tapi pada akhirnya it goes well juga gitu loh. Kayak, ya jangan stres dan keep going. Keep going. Karena you never know kapan, like, when everything will fall into place. But if you don't keep going, it will definitely never happen. Okay. Gitu. Thank you so much. Kayaknya itu jadi pesan penutup yang bisa kita semua relate dan hopefully after listening to this podcast kita masih semangat buat lanjutin anything that we are doing right now. Yes. So thank you so much Kak Jen buat udah nyempetin waktunya ngobrol kita pada sore hari ini. Thank you so much for sharing with us. Dan kita thank you for having me. Share, it's pleasure dan kita berharap kayak semoga tambah sukses content creating-nya. Suatu saat nanti jadi full-time content creator keliling dunia. Amin. Kita nunggu ada vlog-nya tiba-tiba lagi di Bahamas atau di Iceland. Boleh. Amin. Sukses juga kalian podcast-nya bisa inspire a lot of the younger generation. I think kayak what you're doing itu ada impact-nya kok. I hope so. Okay, we hope so. Okay, tapi ini udah saatnya kita berpisah untuk perjumpaan kita kali ini. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan 15 menitan. Ini adalah podcast di mana kita bercerita tentang teman-teman yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram @15menitan dan @brodeling.id dan kita juga punya channel YouTube. So follow kami, subscribe di 15 menitan podcast. Dan kita juga punya Discord channel, link ada di description, so just join us dan kita bakal ngobrol bareng soal persiapan kalian studi di luar negeri. So, this is 15 menitan. Terima kasih Kak Jen dah berbagi sama kita and see you next week. Thank you. Bye-bye. See you. Bye.